Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prestasi belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu prestasi belajar. Belajar merupakan kebutuhan semua orang, sebab dengan belajar seseorang dapat memahami atau menguasai sesuatu sehingga kemampuannya dapat ditingkatkan. Belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, namun dapat dilakukan di mana-mana, seperti di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Belajar merupakan proses perubahan dari belum mampu menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Prestasi merupakan hasil yang dicapai atau dari yang dilakukan dan diharapkan. Dari definisi tersebut, maka prestasi belajar adalah penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditujukan dengan nilai-nilai atau angka-angka yang diberikan oleh negara. Selanjutnya, pengukuran prestasi belajar. Pengukuran prestasi belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, memberikan tes yang mempunyai fungsi yaitu mengukur kemampuan siswa dan keberhasilan program pengajaran. Tes tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu ada tes diagnostik, adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga dapat memberikan perlakuan yang tepat. Kedua, tes formatif adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu, dan tes ini digunakan pada akhir pelajaran. Yang terakhir ada tes sumatif, adalah suatu tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar dan dilaksanakan setiap akhir semester. Selanjutnya ada prestasi belajar dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu prestasi belajar tinggi dengan nilai atau skor di atas rata-rata yang diperoleh dari nilai evaluasi belajar. Sehingga mengetahui nilai atau skor tersebut, siswa dapat dinyatakan berhasil mencapai tujuan dari pendidikan. Yang kedua ada prestasi belajar sedang, nilai atau skor rata-rata yang dapat diperoleh dengan evaluasi belajar atau ujian yang diperoleh siswa, sehingga dengan mengetahui skor yang didapat tersebut, siswa dapat dikatakan berhasil dan tercapai tujuan pendidikan. Yang terakhir ada prestasi belajar rendah, nilai atau skor di bawah rata-rata yang diperoleh dari hasil penelitian atau ujian. Dengan hasil skor tersebut, maka dapat dikatakan bahwa siswa tersebut gagal dalam belajarnya dan gagal dalam tujuan pendidikannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama itu faktor-faktor yang berasal dari luar individu, meliputi faktor non-sosial seperti keadaan udara, waktu belajar, alat-alat yang dipakai untuk belajar, dan faktor-faktor sosial, misalnya suasana dalam keluarga, suara-suara yang bising di sekitar tempat belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi aspek fisiologis, yaitu keadaan atau kesehatan jasmani pada umumnya dan fungsi-fungsi fisiologis tertentu, terutama fungsi pasca indera. Aspek psikologis, misalnya kecerdasan emosi, sikap, ingatan, merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan sepenuhnya keberadaan diri secara keseluruhan. Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.